Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Kepada takmir Masjid Sabilillah rahimakumullah, kepada ibu-ibu pengurus dan pimpinan IWAMA KB dan TK Aba 53 rahimakumullah, kepada ibu kepala sekolah beserta para guru di KB dan TK Aisyah Bustanul Atfal 53 Manuan Subur rahimakumullah. Semoga orang-orangnya juga subur semua. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, di hari yang cerah, ceria, penuh mubarakah ini, ibu-ibu semua yang nampaknya saya melihat auranya ahlul jannah semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sudah memulai awal. Ya, awal. Ini sudah registrasi. Antri masuk jannah. Kenapa? Karena jenengan adalah seorang ibu, seorang ummahat yang sudah mendapat DP, ya, korskot untuk bertransaksi, berjual beli kepada Allah karena jenengan punya anak. Insya Allah tugas ibu-ibu menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang ibu itu profesi yang sangat-sangat mulia dan sangat-sangat prestis, ya, diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini menjadi ibu calon surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, materinya sangat menarik. Strawberry parenting, jangan ya Dek ya. Iya betul ya, jangan ya Dek ya gitu ya. Ibu, kalau kita berbicara strawberry parenting, itu image ibu apa? Yang ada di bayangan ibu itu apa? Asem, cantik gitu ya, mungil gitu, tapi gampang bonyok, bosok gitu ya. Cantik, indah, tapi
lemah, rapuh gitu ya. Kenapa? Kalau dari berbagai literatur ya kekinian itu disebabkan karena pendidikan memanjakan anak. Tetapi kali ini saya akan menyampaikan bukan dari sisi memanjakan anak, karena ada persoalan-persoalan besar, ada hal-hal penting dan prinsip yang wajib kita ketahui supaya anak kita strong. Ya. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 9 yang sudah dibacakan Qori tadi dan yang sudah saya bacakan di pembuka atau muqaddimah tadi, surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Artinya wal yakhsha dan takutlah, khawatirlah ya. Allazina, orang-orang yang lau taroku, sekiranya atau di dalam perut mereka ya, di dalam perut, min khalfihim, sesudah mereka. Jadi ada yang mengartikan di dalam perut mereka itu artinya di perut bumi. Setelah dia mati, setelah mereka mati para orang tua, min khalfihim, dari sesudah mereka, kalau mereka sudah tidak ada, sampun sedo, kula kalian panjenengan sedo meninggal dunia kerahmatullah, maka kita ini diperintahkan untuk khawatir, kok nek aku mati ya apa anak-anakku. Zuriatan, apa yang dikhawatirkan? Zuriatan dhi'afan, yaitu generasi. Zuriatan itu anak keturunan, dhi'afan itu artinya lemah. Lemah napa nih Bu? Apa Bu? Lemah apanya? Lemah apanya Bu? Semuanya, fisiknya, akalnya, perasaannya, hartanya, semuanya harus khawatir. Kita harus preparing ya, mempersiapkan anak-anak kita agar tidak lemah di semua aspek kehidupan. Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Maka solusinya dua Bu. Solusinya dua. Enggak ruwet-ruwet. Falyattaqullaha, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dan apa Bu? Wal yaqulu qaulan sadida. Dan ucapkanlah, bicaralah dengan perkataan yang benar. Bu, ternyata modalnya itu ndak melip-melip, ndak muluk-muluk, ndak harus punya mobil Pajero, ndak harus punya tas Hermes. Ada di sini yang punya tas Hermes? Hah? Ada yang punya tas Hermes? Tidak ada Bu, saya cari di Al-Quran atau Al-Hadis. Harus punya barang mewah, kekayaan harta benda supaya anaknya strong. Oh, nek kepingin anak sukses, bapak ibu ya kudu sukses, kudu soge. Enggak. Banyak orang tua yang sukses secara harta, anaknya banyak bermaksiat kepada Allah dan jatuh miskin, hartanya habis. Ya, jadi Bu, modalnya kalau panjenengan nanti tidak ada, supaya generasinya kuat, ternyata modalnya cuma dua: bertakwa kepada Allah, dan kedua adalah
nek ngomong sing bener. Berapa banyak hari ini para ibu-ibu, para orang tua nek ngomong nggak bener? Ya. Contoh Bu. Anak saya yang kecil tempo hari ke kampung Inggris 2 pekan. Ya. Kemudian ketika kami mengambil rapot, ada seorang ibu wali murid di depan saya, beliau seorang PNS gitu ya. Sepertinya pangkatnya tinggi gitu ya dan orang terpandang gitu. Tiba-tiba bilang, "Maminya siapa?" "Maminya Fahma, saya uminya Fahma," gitu. "Oh, ikut di kampung Inggris ya?" gitu. "Iya," gitu. "Makanannya enggak enak ya?" "Makanannya enggak enak ya?" gitu. "Makanannya enggak enak ya?" Loh, ibu kok tahu? Padahal kan itu untuk anak-anak, gak melok ngerasakno. Kok iso panganane gak enak? Iya kan? Saya bertanya gitu. Loh, ibu kok tahu? Iya. Loh, putrinya jenengan ikut? Enggak. Loh, tambah penasaran lagi saya. Dek gak melok, anaknya gak melok, kok ero nek panganane gak enak? Padahal saya lihat daftar menunya dari komposisi atau menu setiap hari itu Masya Allah. Ada sate, ada soto, ada rawon, ada sop. Kan ini, kok bisa ngomong gak enak? Saya kejar terus. Iya, katanya fulana, katanya maminya fulana. Maminya fulana ikut, katanya anaknya. Oh, kok bisa? Iya, gak enak. Sampai itu loh. Tahu, Mi, dikasih uang saku loh 600.000, cuma habis 5 hari. Akhirnya maminya ke sana dikasih uang lagi. Iya kan nggak enak? Iya kan, Fahma nggak enak. Anak saya bilang nggak juga, langsung diem. Nggak juga gitu. Saya bilang, "Dok, enak apa gak? Lumayan kok gitu." "Bu, hati-hati. Ndak melok iku, iso ngomong ngono, bahaya loh mak-mak iki." Makanya ini Allah katakan qaulan sadidan, nek ngomong iku sing bener gitu ya. 600.000 5 hari. Berarti setiap hari itu makannya berapa, Bu? Hah? 120. Berarti sekali makan berapa? Katanya keluar anduk. Saya bilang, berarti anak tersebut fulana suka jajan. Anak saya kasih 200.000, saya suruh awet-awet. "Dok, wis oleh mangan wareg sedina ping 3. Disimpen duwike, diirit inggih Mi." Saya malah pulang dibawain oleh-oleh. Ya. Anak saya kan, "Mi, ini Mi, aku bawain oleh-oleh buat Umi." gitu. Uangnya masih ada kembalian 200.000 ku seiso ngoleh-ngoleh Umi seiso sisa ditabung. Padahal sama-sama ikut makani ya padha oleh jatah sedina ping 3. Ibu-ibu rahimakumullah. Maka anak-anak yang tumbuh menjadi stroberi itu sebetulnya bukan salah anaknya, tapi salah orang tuanya. Makanya jangan ya Dek ya, ojo dadi orang tua yang mendidik anak-anaknya yang menjadi anak-anak stroberi, anak-anak rapuh. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, kita akan mengkaji kenapa anak-anak itu bisa rapuh. Saya praktisi Bu, praktisi Tibun Nabawi, jadi mengobati orang-orang yang sakit mulai bayi sampai dewasa. Jadi saya punya laboratorium kasus-kasus penyakit fisik maupun metafisik ataupun kasus-kasus psikis yang dialami para ibu-ibu rumah tangga, para remaja. Jadi sekarang itu Bu luar biasa.
Kalau misalnya ini strawberry parenting itu masih, mohon maaf, levelnya masih rendah. Sekarang itu kasusnya bukan strawberry lagi, tapi anak-anak dengan gangguan kejiwaan akut. Ya, jadi pasien-pasien saya sekarang yang mahasiswa, bahkan bukan mahasiswa lagi, SMA, SMP itu sudah mengalami banyak gangguan kejiwaan akut. Ya, ada yang terkena bipolar, NPD. Kalau NPD itu nanti perlu pembahasan khusus, tapi kita tidak akan bahas itu. Ya, terus kalau ibu-ibu muda itu banyak yang baby blues syndrome. Kemudian ada sampai yang akut adalah skizofrenia. Apa itu skizofrenia? Apa Bu? ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa, gendeng Bu, ya, orang gila. Itu ngeri Bu. Ibu melihat secara fisikly anak-anak ini anak-anak yang pintar, anak pintar, sekolahnya perguruan tinggi negeri, bahkan ada yang dari pondok pesantren karena beasiswa hafizah Quran. Tapi ketika dia masa remaja, dia rapuh. Kasus yang saya tangani, berani sama ibunya. Ada yang ngetren sekarang mommy is enemy syndrome. Apa itu Bu? Mommy is enemy syndrome. Apa itu? Ibu adalah musuh. Penyakit ibu adalah musuh bagi anak-anaknya. Itu marak sekali. Kalau sekarang ibu-ibu anak-anaknya masih KB, TK belum musuh. Nanti ketika remaja itu pembuktiannya ibu adalah ibu yang baik atau tidak. Menjadi musuh atau justru menjadi sahabat anak-anaknya. Itu dimulai ketika salah mendidik, ketika usia golden age seperti ini. Ibu-ibu rahimakumullah, bayangkan satu kasus seorang remaja mahasiswa perguruan tinggi ternama, hafizah 30 juz. Dapat beasiswa sama orang baik, tidak ada masalah kesannya, tapi di rumah dia memusuhi ibunya. Gak mau sholat, gak mau makan, kak di rumah mengurung diri di kamarnya, HP-an aja, sama ibunya berani membentak-bentak, sama bapaknya agak lumayan agak reda. Setelah saya didatangkan ke sana, saya konseling ibunya dan anaknya di tempat yang terpisah. Apa yang terjadi? Apakah ini orang miskin? Tidak, orang kaya. Ibunya dulu S1 dan di rumah punya apa Bu? Galangan, galangannya besar di jalan ini. Iya, terus di depannya juga ada. Suaminya di BUMN yang sangat prestisius. Ibu sudah bayangkan ya, tidak akan kekurangan masalah harta. Makanya ini Bu, bertakwa dan kaulan sadida. Modalnya kalau pingin anaknya tidak rapuh. Apa yang terjadi? Si anak kenapa musuh sama ibunya? Dia 5 bersaudara punya adik. Dia anak barep. Ketika saya konseling, saya tanya, Mbak, kenapa bisa seperti itu? Hanya menangis derai air mata menceritakan, maaf Ustazah, saya tidak suka dengan ibu saya karena waktu kecil ibu saya sering membentak-bentak saya dan saya sering dituntut sempurna. Kalau misalnya gendong adike, tiba, Bu, ya wajar arek cilik, kok gendong adike, yang geblak siji geblak kabeh. Kamu gak iso ngomong adik gini dituntut untuk sempurna. Ya, kasihan Bu. Kemudian apa? Kurang kasih sayang. Ya, kurang kasih. Makanya ini nanti jangan terjebak. Makanya strawberry parenting terus anak keras gitu. Jangan. Jadi nanti kita akan mengaji.
Apa sumber malapetaka? Jadi kita mengkaji intinya kenapa bisa terjadi anak-anak itu rapuh. Ya. Jadi bukan sekedar masalah manja kalau secara literatur yang beredar gitu ya, bukan seperti itu. Ya, nanti akan kita kupas. Ibu-ibu nangis si anak ini, kemudian saya tanya, apa pernah dikeloni ibu? Tidak pernah, tidak mau. Bu, apa terapinya? Saya suruh ibu dan anak ini harus dekat, harus punya bonding yang kuat, ikatan yang kuat. Ya, apa bu? Ibunya juga gitu kayak musuh enggak? Bu, minta tolong bu, sepekan ini minta maaflah kepada anak, peluk anak gadis ibu kalau ibu kepin anaknya sembuh. Mau tidak mau ini harus dilakukan karena apa? Punya hutang pengasuhan. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, mumpung putra putri panjenengan masih usia emas, tidak ada kata terlambat. Ya, jadilah ibu yang mempunyai ikatan kepada anak-anak yang baik. Ya, seminggu bu saya suruh memeluk untuk apa? Menjalin relasi yang baik ibu dan anak. Yang kedua, saya beri contoh. Ketika saya mengisi training motivasi di salah satu komunitas mahasiswa, kebetulan mayoritas yang hadir ratusan mahasiswa itu dari kebanyakan UNER, ya, berbagai macam fakultas. Ketika saya tanya, adik-adik siapa yang di sini kuliahnya karena keinginan sendiri jurusannya? Sing ngacung niku pinten bu? Ratusan niku. Sing ngacung pinten? Sing kuliah karena kemauannya sendiri. Ada bayangan berapa orang? 5. Kok pinter bu? Oleh hadiah. Siapa sih ngomong 5? Dapat hadiah. Oh sakti ki. 5. Sehati. Berarti dia sudah masuk ini berempati. Monggo. Siapa lagi? Panitia. Panitia enggak boleh ya. Enggak boleh. Panitia enggak boleh dapat hadiah. 5 bu, bener. 5 sing ngajong. Lah terus iku mau sing atusan iku mau karena apa? Saya tanya. Yang enggak jelas tadi itu ya, kuliah. Ada yang mumpung ustazah bisa masuk negeri. Wis jurusan gak penting sing iso, sing penting mlebu UNER. Ada lagi karena teman ustazah saya katut. Ada karena dipaksa orang tuanya harus di fakultas kedokteran. Ada yang karena apa? Wis timbangane nganggur ustazah wis eman-eman gitu. Jadi orientasinya itu kalau sing enggak jelas lho, iku apa gak rapuh. Bayangkan sing kuat iku mek arek 5. Kemauan sendiri, iya ustazah ini kemauan saya. Saya cek 5 mahasiswa yang masuk karena perguruan tinggi, fakultas yang diinginkan, 5 anak ini bondingnya kuat dengan ibunya. Yang lainnya tidak jelas. Ada yang kalau pagi tidak pernah ketemu ibunya, ada yang tidak pernah dikasih sarapan ibunya, selalu beli. Ada yang broken home, ada yang macam-macam. Yang jelas 5 anak kuliah ini karena keinginannya sendiri jurusan ini damai bu, nek wong seneng kuliah karena karepe ya semangat. Tapi kalau karena paksaan, karena lemah. Nah, ibu-ibu rahmatullah, kali ini kita akan meneliti kenapa sih generasi ini begitu rapuh. Ya, begitu rapuh. Ibu, kuncinya tidak ada lain ketika kita harus qaulan sadida. Sumbernya adalah surat Ar-Rum ayat 30. Mari Bu dibuka surat Ar-Rum ayat 30. Sudah? Ketemu? Silakan dibaca. Siapa yang siap membaca nanti dapat hadiah. Peserta surat Ar-Rum ayat 30 diberi mic. Ibu-ibu panitia, monggo siapa yang siap membaca? Surat Ar-Rum
ayat 30. Monggo Bu, nanti boleh mengambil hadiah. Monggo Bu. Monggo. Sama Arabnya Bu. Surat Ar-Rum ayat 30. Oke, monggo. Sudah siap? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia lurus. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya, baik. Ibu-ibu, ayat ini adalah ayat prinsip supaya perkataan kita benar dan anak kita kuat. Dan inilah yang digunakan musuh-musuh Allah, para syaitan laknatullah, agar kita rapuh, kita tertipu, kita tidak tahu. Apa itu? Fitrah. Ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu, ibu-ibu, kula panjenengan semua wajib menghadapkan wajah kita, ya, wajah kita dalam artian apa? Sikap kita tegak, lurus menghadap kepada agama Allah. Mengapa? Fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Karena apa Bu? Fitrah Allah itu diberikan kepada siapa? Manusia. Ketetapan Allah, ketentuan Allah itu, dan itu tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan Bu, sampai kapanpun. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, konsep mendidik anak mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, sampai nanti kiamat Bu, cara mendidik anak itu tetap. Ibu jangan mau digeser-geser perubahan. Karena apa Bu? Karena isu-isu sebutan-sebutan yang membuat jenengan rapuh. Misalnya, oh nek gen alfa itu begini, gen Z itu begini, gen ini begini. Enggak, itu hanya apa Bu? Labeling yang diberikan oleh tokoh-tokoh apa Bu? Bukan tokoh Islam, tokoh pengkotak-kotak kita agar kita jauh dari fitrah manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Terserah, ada zaman strawberry misalnya, ada zaman ini, zaman itu. Bolehlah,
itu hanya apa Bu? Sebuah gesekan-gesekan, tantangan-tantangan zaman. Tapi ketika ibu pada prinsip yang jelas, prinsip yang kuat, menghadap lurus kepada Islam, insya Allah aman terkendali. Insya Allah aman terkendali. Bu, jadi Allah itu mempunyai fitrah, ya, fitrahnya, ketetapannya. Jadi fitrah itu apa sih Bu? Suci, normal, ya, abadi, apa ya, sesuatu yang asal, asli, orisinil, ya. Dan itu sepanjang zaman tetap ada. Nah, itu pinternya setan mengotak-otak supaya fitrah yang diberikan Allah itu hilang kepada manusia, kepada anak-anak kita. Bu, banyak sekali fitrah yang diberikan Allah, tapi kali ini kita akan mengupas 3 saja. Fitrah Allah yang diberikan kepada manusia, anak manusia yang berusaha diobrak-abrik sama setan. Ya. Apa itu? 1. Fitrah kita sebagai manusia. Yang kedua, fitrah kita sebagai gender. Yang ketiga, fitrah manusia sebagai hamba Allah. Sudah Bu, 3 ini nanti kalau jenengan praktekkan, insya Allah jenengan akan strong, anak-anaknya juga akan strong. Nah, ini yang dirusak sama syaitan laknatullah. Sekarang manusia Bu, fitrah ya, fitrah Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi Bu, di Al-Quran manusia itu disebut dengan 3 sebutan. 1 basyarun, 2 anas, 3 al-insan. Al-ins atau al-insan. Ini dirusak semua Bu, Masya Allah, dirusak semua. Ya, dibuat rapuh. Orang tuanya dibuat rapuh, anak-anaknya dibuat rapuh. Ini fitrahnya manusia. Ibu, kalau Ibu belajar biologi, ciri manusia bagaimana Bu? Ciri manusia berakal, terus apa lagi? Bertumbuh, bernafas. Apa lagi Bu? Nah, baik, sekarang kita kupas ya. Jadi manusia itu Bu, dalam Al-Quran itu ada 3 sebutan, dan itu pasti berbeda penggunaannya. Pertama yaitu basyarun. Basyarun itu biasanya digunakan Allah untuk secara fisik dan biologis. Misal menyebutkan manusia dengan tulang belulang, atau misalnya proses reproduksinya, itu biasanya menggunakan basyarun. Jadi basyarun itu digunakan untuk secara fisik dan biologis. Dan niku Bu dirusak, basyarunnya itu dirusak. Ibu lihat data statistik. Bahkan saya mendapatkan laporan dari Ketua Paudasmen pimpinan daerah Aisyah Kota Surabaya. Itu teman sejawat saya Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan, Bu Nurul Kartika, itu Ketua Paudasmen, jadi yang ngurusi TK se-Surabaya. Beliau bercerita, sekarang itu emergensi, harus ada guru khusus yang menangani anak-anak autis, anak-anak ABK. Bu, beberapa waktu yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, anak autis kira-kira bagaimana Bu? Tidak banyak. Sekarang itu banyak Bu, banyak. Itu dirusak sama musuh-musuh Allah. Cekno akeh anak yang seperti itu. Makanya ayatnya ini tadi loh Bu, dibikin lemah fisiknya. Itu dari segi basyarun itu sudah dirusak.
Oh, mereka itu pakai kekuatan baik fisik maupun metafisik untuk merusak kaum muslimin, untuk merusak manusia sedunia itu. Ya. Kemudian yang kedua, manusia menggunakan dengan kata Anas. Anas biasanya digunakan untuk relationship, sebuah hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan orang tua. Itu biasanya memakai Anas, relationship. Ini juga dirusak, Bu, supaya apa? Hubungan tidak harmonis. Ibu dan anak tidak harmonis, suami dan istri tidak harmonis, tetangga dengan tetangga tidak harmonis. Dirusak, Bu. Relationship-nya ini dirusak. Ya. Bagaimana cara merusak? Dulu tidak ada, Bu, status WA. Sekarang ada status WA. Orang bikin status itu, baca status bisa tersinggung, padahal bukan dia yang dituju. Ini paling aku di sini loh. Aku yang dirasani. Ini gimana kalau dia nggak status mesti nyinggung perasaan, padahal bukan dia. Lah iku mah yo ngono lah, kok gawe status kayak ngono. Nah, mending statusnya bermanfaat, promosi dagangan ta, bisnis ta, atau berdakwah, kasih nasihat yang baik ta. Nah, ada lagi yang misalnya suaminya sedang pergi, dibuat status. Aduh, aku kesepian, suamiku sedang keluar kota deh. Lah, akhirnya ada apa? Padahal iseng ya, ancane dia merasa kesepian betul, tapi ojo digawe status. Nah, itu kan merusak hubungan dengan suaminya malah ketir-ketir. Waduh, bojo kok main di status ngene. Mula pas gudok wong. Akhirnya apa? Teman-teman mantan dan lain sebagainya. WA. Lapo? Lapo bojomu lu ngondoti. Nah, akhirnya gak bermesraan ambek suamine, bermesraan ambek wong liya, bojone uang pisan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu yang merusak itu siapa? Ya, ibu-ibu rahimahullah, relationship ini dirusak. Siapa yang merusak? Syaitan laknatullah. Syaitan, Bu, memang ada yang sengaja merusak, tapi kalau kita tidak sadar, ini efeknya akan merusak generasi kita. Berapa banyak anak-anak sekarang itu yang mengalami korban orang tuanya broken, ya. Nah, ini realita. Kemudian yang ketiga, manusia disebut di Al-Qur'an al-insan. Al-insan ini, Bu, biasanya digunakan hal-hal yang sangat mulia, bahwa manusia itu mulia. Contoh, khalifah fil ard itu menggunakan kata insan, ya. Khalifah fil ard itu apa, Bu? Pemimpin di muka bumi. Pemimpin di muka bumi. Berarti, Bu, anak-anak panjenengan itu harus dididik menjadi seorang leader. Leader, Bu. Jadi jangan mendidik anak-anak itu misalnya nih, jangan keluar, di dalam aja. Nanti kamu bertengkar, nanti kamu dibully, sudah dikuancing. Namanya anak fitrahnya apa, Bu? Bermain, ingin memimpin, ingin bersama-sama, berteman. Tapi apa? Ibunya yang merusak fitrahnya. Sebagai apa? Manusia. Jadi kalau misalnya bermain, silahkan nak bermain. Nanti kalau ada temannya yang begini-begini, nanti kamu sikapnya seperti ini. Nah, itu orang tua yang baik. Jadi jangan diprotes. Aja, mau nek metu bare tukaran. Wis mau nek metu modulinan kotor kabeh. Aduh, Bu. Ya itu nanti jadi strawberry. Rapuh anaknya. Udan-udan, keluar hujan-hujan. Hujan-hujan itu rahmat dari Allah. Loh, anak saya 3 itu, Bu, hujan-hujan semua. Hujan-hujan itu rahmat, obat. Ibu mohon maaf, anak saya yang nomor 3 itu no vaksin mulai dalam kandungan. No vaksin, no imun. Imunnya benar-benar apa yang disebut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak pernah ke dokter 1 kali.
Pernah satu kali dan itu ketika di sana itu sembuh. Kita di dokter, sampai dokternya bingung. Nah itu teman saya apa iki ngono. Wis gak apa-apa gawon gitu. Jadi ada dokter saya setelah di sana sembuh. Ya. Satu kali itu. Selebihnya enggak pernah sakit atas izin Allah. Ya. Hujan-hujan, Bu. Hujan kok masuk angin. Kok ngene. Loh. Fitrahnya Allah, hujan itu rahmat, menguatkan. Anak saya, Bu, mulai besar, insya Allah mau nikah. Ini Mbak Fada yang kedua. Hujan sekolah kampung. Tetangga, kok dia suruh hujan nanti masuk angin. Ya, itu yang teori masuk angin. Saya yang teori menyehatkan. Sudah wis meneng. Tanggoku gak ono sing elokno. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Jadi harus tangguh, Bu, ngene sithik-sithik kotor, ngene kotor. Nah, makanya kita itu harus apa? Back to Islam. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Karena apa? Ketentuan Allah tidak akan berubah mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat. Dalam mendidik anak tetap harus sama. Ya, itu ketiga, Bu. Manusia itu dari versi Basyarul Anas dan Al-Insan dirusak cara gak dadi pemimpin. Kok tersinggung sithik ngatuk kancoe wis gak usah koncoan ibuke sing putus asa karo ono areke dolanan maneh. Ya, wong tuane tukaran areke baikan. Jadi anak itu Bu harus dipimpin jadi leader sejak dini itu. Ya. Sejak dini harus jadi pemimpin. Bagaimana cara memimpin? Ngurusi masjid, Nak. Ngurusi musola, Nak, ngurusi kampung, Nak, ya, jamaah, Nak, di masjid. Jadi sejak kecil tuh harus dihadapkan pada tantangan-tantangan yang sesuai dengan fitrah Allah. Jangan mematikan, jangan merusak fitrah anak. Nanti anaknya rapuh, ya. Kemudian yang kedua, fitrah apa yang dirusak oleh para setan, ya, oleh para musuh-musuh Allah. Yang kedua, gender ini dirusak, Bu. Hati-hati loh, Bu. Hati-hati. Gender ini dirusak. Ibu, ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu semua, perempuan semua. Tes perempuan semua. Saya tes ya. Jilbabe perempuan. Jubahe perempuan, tase perempuan, perhiasannya perempuan, brose perempuan. Wes ya, deal perempuan. Sekarang saya tanya, mentalnya perempuan apa laki-laki? Ayo, kata koi, mentalnya perempuan apa mental laki-laki? Engko nek ndok kampung, ya ojo metu ya. Aku wae sing metu ya. Apa gak mentalnya laki-laki? Ono maneh sing mental laki-laki. Kesuwen ya ngenteni sampean, wis tak tandangane. Sampai ibu-ibu menek genteng ya ono. Saking gak sabar, gak terantan, wedi nek sak omah gak oleh ngombe ngangkat galon, ngesok dhewe nduk galon sampai cancer, sampai bangkeane loro. Ya apa iku? Mental laki-laki asli. Ya. Sembarang diurusi nduk kampung diurusi. Ya, sembarang diurusi. Ayah meneng ketap-ketip wis diurus ono dhewe Dik. Aku gak melok-melok ngono. Kesenengan, Bu. Kesenengan. Nah, itu mental yang sengaja dirusak oleh musuh-musuh Allah. Walan tardha aqal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Yahud itu tidak akan rela jika para wanita itu feminin, lembut, ceria, imut. Tidak senang. Tidak senang, Bu. Padahal kata Nabi itu
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaikumul wadud al-walud al-muwasiyah al-muatiyah idza taqainallah. Kata Nabi itu orang-orang yang baik di antara kamu, wanita yang baik, khairu nisaikumul wadud, adalah wanita-wanita yang romantis, imut, so cute, manja. Saiki ilang manjae, kereng-kereng ya saiki. Ambek anake kereng. Mbek bojone yo kereng, mbek koncone yo kereng, mbek keluarga kereng. Gak disiplin saja, wis gak dadi. Wes kudu ngene kuwi iku senggarane penyakit. Ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, karakter-karakter feminin, karakter-karakter wanita yang lembut terhadap anak-anak, kasih sayang, ya. Ibu-ibu yang bekerja, mohon maaf yang bekerja. Insya Allah ini ibu rumah tangga semua ya, tidak ada yang bekerja. Tidak ada jam kerja, ada. Hati-hati Bu, yang kerja. Ini kula kesel sih. Gitu Bu. Nek sing kerja niku kesel. Ojo meneng ngono duwe toko ndok omah. Saya pernah punya klien, tokonya di rumah, anake ya ndok omah. Iku iso musuhan ambek bapak ibu. Karena apa? Bapak ibu lebih memperhatikan anak buah itu mau. Anake gak kopen. Akhirnya apa? Tersinggung, kena gangguan kejiwaan. Dia cemburu. Kenapa? Bapak ibunya lebih memperhatikan pegawai-pegawai tokonya. Ya, capek Bu, orang kerja itu capek. Engkau anaknya butuh curhat, gak ono tempat curhat. Anaknya pengen bermanja-manja, kepengin dikeloni, gak ono sing ngeloni, turu dhewe ketat ketika ambek guling. Nah, akhirnya nek nyekel HP, mengembara di mana mencari kasih sayang di tempat lain, bahaya. Ya. Jadi ibu-ibu rahimahullah, fitrah gender ini hati-hati. Ya, sekarang pemerusahaan ini sudah luar biasa. Ya, sudah dilegalkan. Di Indonesia sudah mulai tokoh-tokoh ya LGBT itu sudah dimunculkan, sudah mulai memberanikan diri. Ada yang menikah dengan orang Jerman, sosial media ada. Ada yang punya pacar negeri, desainer diumumkan. Sekarang Bu, setahun terakhir ini kalau saya keluar naik Grab, saya selalu bertemu laki-laki gagah, ganteng, tapi melakukannya sudah sering sekarang ya, waduh, mencurigakan. Kok ketemu waduh, mencurigakan gitu ya. Bahkan Ibu, saya pernah punya klien biro jodoh, ini membuat saya sok panas dingin ya. Adem panas saya sampai greges 3 hari. Shock saya. Karena apa? Suatu hari ada seorang muslimah kami jodohkan dengan laki-laki yang agak pendek tapi yo solih, bertanggung jawab. Dia bilang begini, "Enggak Ustazah, kurang gagah, tolong carikan yang tinggi, besar, gagah." Oke, siap. Saya carikan lah Bu yang tinggi, gagah, ya gitu. Seorang guru Bu, guru SMA negeri di Kota Malang. Bapak ibu yo wong sobong masjid. Istilahnya seorang inilah ya. Kemudian seneng Bu, sampai mau menikah itu ngirim undangan itu di rumah. Lu kok wis goncengan, cek mesra ya. Waduh, burung nikah kok wis buka-buka lancar. Ibu tahu 1 minggu sebelum pernikahan berlangsung, si mbaknya ini ngasih kabar diteror pacar si calon suaminya ini. Pacarnya laki apa perempuan? Laki, ditunjukkan hubungan intimnya, foto-fotonya. Bu, bayangkan Bu, ngeri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sekali lagi, ketakwaan dan kaulan sadida, nek ngomong sing bener. Ibu-ibu kalau punya anak laki-laki, jadikan dia anak laki-laki. Kalau perempuan, jadikan anak perempuan. Ini masalah prinsip. Gak iso dinyang, gak kena dikai guyonan. Kadang ibu-ibu udah anak lanang saking lucune dikei jilbab. Lucu kan dok, yo ayu lho nek tak jilbab.
babi kan tak wedai gak lucu-lucuan nek dielana lha aja ngono. Halah gak apa-apa lucu-lucuan nek kok. Sembrono Bu. Istighfar ya, jangan sekali-kali. Nanti dia apa Bu? Akan ketagihan. Karena sekarang virusnya fitnatud dajjal itu banyak kemana-mana. Gampang nyusup kemana-mana. Hati-hati Bu. Ojo ati lucu-lucuan. Kalau karnaval 17 Agustusan saya melihat ada laki-laki parade pakai daster. Bapak-bapak lomba main bola pakai daster, hati-hati yang di kampung. Gak apa-apa ya iki ya, biar daster iki ya kembang-kembang tambah lucu iki ya. Loh ya apa? Ini rusak ini ya. Ibu-ibu rahimahullah, ini masalah prinsip, masalah penting. Jangan sekali-kali merusak fitrah Allah yang diberikan kepada manusia. Nanti pasti akan rapuh, ujung-ujungnya rapuh. Ya. Jadi ibu-ibu rahimahullah, ada lagi yang 17 Agustusan ganteng gagah dipuat jam dong ngarep dewi. Itu pas saya lewat arah mau ke Manuan juga mau ngisi pengajian, wanang ganteng lapo Bu dok ngarep dewe gawe pampers. Coba tak Bu, kan mempermalukan diri ya, pakai pampers Bu wong lanang bapak-bapak dok ngarep sampai joget-joget ngono, sono ngambil gowodot gede ngono. Kan ini rapuh gitu loh. Mestine yo macak iku ya dadi Pak Sakera ta. Iya, gagah ngono. Apa macak tentara ta? Iya. Macak pangeran Diponegoro ta. Macak nggih pampers sampai joget-joget ngedot. Ini kan mental rapuh begini nih Bu. Hati-hati. Ibu-ibu harus waspada. Anaknya, suaminya jangan sekali-kali dibelokkan fitrahnya meskipun itu hanya untuk lucu-lucuan. Nauzubillah min dzalik. Jangan Bu, bahaya Bu. Nanti kesambet temenan jenengan kecewa seumur hidup. Ya. Jadi gender ini terus gini Bu. Ibu-ibu, anak-anak kita itu kan sekolah ya. Mulai tahu TK gurunya apa? Perempuan. SD nanti gurunya perempuan. Sekarang guru loh Bu, laki-laki sedikit Bu, perempuan. Nanti SMP perempuan. SMA gurunya perempuan. Dosennya perempuan. Berapa durasi jam dan tahun anak-anak kita berjumpa dengan perempuan? Kok doa ketemu perempuan? Sapa iku emake? Bapake nang ndi? Bapak kerja mulai wis kesel. Sosok ayah ini ndak ada, ini bahaya. Gendernya itu bisa rusak, itu bikin rapuh. Jadi bukan semata-mata dididik manja, ndak sekedar itu. Tapi apa? Kehadiran seorang ayah itu memiliki ketegasan, itu yang membuat anak strong. Misalnya perempuan, ibu anak perempuan atau laki, ibu ngomel-ngomel gak direket, tapi bapak sekali ngomong. Bagaimana Bu? Nek bapak sekali ngomong, di kabeh. Itu harus dihadirkan seorang ayah. Ya. Jadi kalau ibu mau mendidik anak-anak, rapat diskusi sama ayah di kamar, ya, mene ya. Engko tolong ya, sampean tak kesono iku arek-arek. Jadi jangan menampakkan konflik di depan anak-anak. Harus sepakat di dalam kamar ya, meneh sampean ngene. Jadi ayah itu bagian tegas. Ya. Bagaimana Ustazah caranya mengoptimalkan, menampakkan keseimbangan gender ini? Harus sobo masjid. Anak-anak harus sobo masjid. Kenapa sobo masjid? Karena imame laki-laki. Itu menolong kita. Anak-anak saya, bahkan saya itu mewajibkan untuk berjamaah. Dan kalau perempuan sholat di rumah, itu hadisnya dhaif. Itu sudah dikaji di kajian Tarjih Muhammadiyah. Jadi kita itu dikuatkan, wanita-wanita juga berjamaah di masjid, ya. Karena apa? Nanti membimbing anak-anak cek melok. Karena apa? Figurnya itu memang
berjamaah, anak-anak itu berjamaah itu melihat imam laki-laki. Nanti ketika berbalik imamnya berzikir nampak laki-laki. Nanti kalau mereka Jumatan nampak laki-laki, ada pengajian, ada ustadz laki-laki, ikutkan olahraga sunnah, gurunya laki-laki, berkuda misalnya, memanah misalnya, ya itu harus ibu untuk menyeimbangkan. Kalau ndak ketok guru tok nek mulai doa ketek ibu tok ndak ada sosok laki-laki, bahaya sudah. Gender ini nanti rusak. Jadi harus dinampakkan sosok laki-laki yang ideal, ya gitu Bu. Kemudian fitrah ketiga, apa yang dirusak? Apa Bu? Yang ketiga apa? Hamba Allah di dalam diri manusia, ibu-ibu, siapapun itu ada fitrah menjadi hamba Allah. Apa itu hamba Allah? Abdine Gusti Allah. Orang kafir sekalian Bu, sekalipun orang kafir itu di hatinya ada perasaan menjadi hamba Allah, karena itu fitrah. Makanya sebejat apapun orang itu, dia pasti ada kecenderungan ingin berhenti dan bertaubat. Makanya di luar negeri sana Bu, di Korea, di Jepang, ya, kemudian di Amerika, di Eropa, pertumbuhan mu'alaf itu luar biasa. Karena apa? Dia sudah tahu melihat kebejatan, kemaksiatan, lelah dia Bu. Dia kepingin apa? Mencari ketenangan. Mencari ketenangan itu yaitu sebagai hamba Allah. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, yang panjenengan hari ini sudah muslim, sudah muslimah, maka tumbuhkan hamba Allah. Ngabdi ten Gusti Allah niku lho Bu, diutamakan. Kadang ibu-ibu mohon maaf. Kalau sudah kumpulan komunitas ibu-ibu, entah ibu-ibu PKK, entah ibu-ibu Ikatan Wali Murid, atau komunitas-komunitas lain, alumni misalnya, alumni sekolah. Ibu punya grup alumni? Punya grup alumni? Ada Bu? Alumni apa Bu? Kuliah ada, SMA ada, pensiunan ada, grup apa Bu? Pokoknya komunitas. Apa yang dilihat biasanya? Apa yang dilihat biasanya? Seseorang itu penampilannya, apanya lagi? Apa Bu? Iya, apalagi Bu? Biasanya yang dipandang itu pencapaian secara fisik, materi dan kedudukan. Ya. Misal bojomu dinese nang ndi? Jadi lurah misalnya. Oh, di BUMN ini, wah keren. Margono kamu apa? Marbot masjid misalnya. Meremehkan, yang mana yang diremehkan? Yang marbot masjid apa Pak Lurah? Marbot masjid. Iya kan? Apakah yang di hadapan Allah yang punya jabatan itu lebih baik di hadapan Allah? Belum tentu. Ayatnya inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Loh, lagi-lagi bertakwa. Nek kepingin anake ku mau kuat apa rumusnya takwa. Nek ngomong sing bener. Sing mulia siapa di sisi Allah? Takwa. Nah ini hati-hati.
kadang kita itu memandang sebelah mata. Iku jubai ngaca tai ireng kae gak tau ganti. Iki ngene, hati-hati. Jangan melihat fisik. Ya. Fitrah manusia, anak-anak itu harus ditumbuhkan sebagai hamba Allah. Nanti kalau fitrahnya tidak sebagai hamba Allah, panjenengan basike wong tuane, ibu bapak sebagai hamba Allahnya lemah, anaknya juga lemah. Misal ayahnya kena PHK, bojone ngenes napa mboten? Ngenes napa mboten? Misale sing lanang nek PHK sedih. Lah apa kok sedih? Gak ada pemasukan. Lama-lama biasa. Lama-lama terbiasa. Gitu ya. Jadi Bu, kita itu misalnya ada suami gak sobo masjid, gak tahu jamaah, gak risau. Tapi kena PHK risau nih menese berbulan-bulan. Nah ini hamba Allahnya hilang. Rapuh gimana mau mencetak generasi tangguh? Nah ibu hanya karena harta saja dia menjadi rapuh. Bahkan mohon maaf, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang dibuang. Masa yo ngono rek. Terus anake opo rapuh? Nah yae dibuang Terus anaknya bagaimana? Nah, ibu-ibu rahimahullah, maka fitrah kita sebagai hamba Allah itu tauhidnya itu diperbaiki. Insya Allah semua baik. Ya. Jadi kalau misalnya ada musibah, ada yang buruk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bukan untuk orang mati, tak. Inna lillahi raji'un. Apapun anaknya kesandung, subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sakit kepala misalnya, aduh, jangan dipikiri dokter spesialis, jangan, istighfar dulu, hamba Allah dulu, mengabdi dulu pada Allah, itu yang bikin kita kuat. Insya Allah kalau kita kuat sebagai hamba Allah, maka anak-anak kita juga akan kuat. Ya Allah, karena keimanan itu tidak nampak Bu. Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, bertakwa mana? Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, gak ketok. Jadi kita itu Bu harus menguatkan sesuatu yang tidak nampak di hadapan kita. Menguatkan. Jadi kalau ada apa-apa Bu, misalnya anak kita, suami, saudara kita ada apa-apa itu terasa. Karena apa? Kekuatan kita itu bukan yang ketok motor, omai, mobile, tapi sesuatu yang sudah tidak nampak di mata kita. Itu yang dikuatkan. Itu kita akan apa Bu? Kuat. Ya, akan kuat. Jadi kalau misalnya astagfirullahaladzim gitu, itu dikuatkan dan dimudahkan oleh Allah mendapatkan petunjuk. Hal-hal yang gaib itu kita dimudahkan untuk diberitahu oleh Allah, ya. Dan kita harus yakin. Kalau kekuatan kita hanya sebatas alah medelo oma, mau kena tsunami kayak Los Angeles, ya apa? Rong dino wis ilang kabeh. Iya, jadi begitu Bu. Hamba Allah itu harus dikuatkan. Tauhid kita, ketergantungan, kecintaan, kerinduan pada Allah itu harus dikuatkan. Insya Allah nanti panjenengan punya anak-anak, punya cucu-cucu yang insya Allah tangguh. Baik Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo ada sesi tanya jawab. Monggo, silakan.